Ain't even worth it. Ain't even worth it. Hai, salim dulu. Welcome back ke channel Inspirasi Jejak TV9. Di sini kalian akan terbang sesaat ke destinasi-destinasi impian untuk healing beserta dengan informasi-informasi yang bermanfaat sebelum kalian terbang sesungguhnya ke lokasi tersebut. Kali ini kami bakal ajak kalian terbang ke ujung benua Asia yang berbatasan dengan Eropa. Yup, kita akan terbang ke Istanbul dan selama beberapa hari kita akan eksplor destinasi-destinasi wisata di Turki. Tiba waktunya kita ngebolang lagi. Awal Mei juga adalah waktu favorit untuk berpetualang di negeri 4 musim ini. Dan pilihan kita kali ini adalah menikmati atmosfer musim semi di negara yang terletak di dua benua, Eropa dan Asia. Karena perjalanan ini kita pilih di musim semi atau spring, yang kata orang adalah waktu favorit untuk visit Turki, kita akan sama-sama melihat apa saja yang bisa ditawarkan Turki di musim spring ini. Setelah landing di kota terpadat di Eropa ini, kita langsung menikmati cruise di Selat Bosporus. Selat yang berada di Istanbul ini memisahkan benua Asia dan Eropa. Jadi, ada Istanbul yang secara geografis berada di wilayah Asia dan ada juga Istanbul yang secara geografis berada di benua Eropa. Kita mau naik Bosporus Cruise dan ini tempat kita beli tiket. Yuk kita masuk. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. Kita bisa melihat view di sepanjang selat termasuk bangunan-bangunan istana beserta dengan bangunan-bangunan lainnya. Tak begitu lama di atas kruis, tapi cukup untuk memanjakan mata dengan view cantik di sepanjang selat. Kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita akan kita sambung ke Hagia Sophia dan Hippodrome. Belakangnya gedung tinggi ada yang gereja. So, Bapak Ibu, saya harus mengingatkan lagi, orang Turki beragama Islam, beragama Kristen, semuanya hidup bersama di dalam kedamaian, ya, di dalam peace. Kedamaian itu penting sekali di mana-mana, bukan saja di Turki, di Indonesia juga, di negara lain juga. Oke, lihat sekarang depan kita. Nanti lihat kanan kiri itu Teluk Tanduk Emas. Kenapa sebut Teluk Tanduk Emas? Karena waktu kerajaan Romawi, sekitarnya teluk ini ditanam gandum. Karena gandum berwarna kuning, mereka sebut emas. Ini adalah suasana ketika kita berada di Bosporus Cruise. Dan beruntungnya cuaca sangat mendukung di bulan Mei ini. Ini kita jalan kaki ke Hippodrome. Nanti kita foto stop di sana. Jalan kakinya sekitar 15 menit, guys. Sebelum sampai di kawasan Hagia Sophia dan Blue Mosque, kita akan melewati taman-taman dengan tugu menjulang ke atas dengan relief huruf hieroglif di permukaannya. Ada dua kata, Hippo dan Dromos. Hippo artinya kuda, Dromos artinya jalan. So, jalan kuda atau kita sebut itu pacuan kuda. Waktu kerajaan Romawi, oke? Bukan waktu kerajaan Ottoman. Waktu kerajaan Romawi digunakan sebagai tempat pacuan kuda. Mulai dari gedung yang berwarna putih di belakang sampai ujung sana, sampai depan ada Hagia Sophia. Sampai abad ke-4. Ini baru diceritain sejarah Hippodrome. So, setelah kota Konstantinopel
Dan kawasan ini disebut sebagai hipodrom yang dulunya dipakai sebagai pusat aktivitas olahraga, arena pacuan kereta kuda, acara seni, dan pertarungan gladiator. Setelah puas menikmati keindahan dari hipodrom, kini saatnya kita berjalan kaki menuju ke Masjid Raya Hagia Sophia. Dan ini lingkungan Hagia Sophia. Kita lihat seputaran Hagia Sophia. Ramai banget hari Minggu. Guys, kita antri masuk ke Hagia Sophia. Berjubel orang. Ini masuk ke halaman Hagia Sophia. Setelah bersabar melewati antrian yang berjubel masuk ke Hagia Sophia, akhirnya kita tiba di dalamnya. Sejenak, kita nikmati keindahan dan kemegahan masjid yang dulunya gereja ini. Bangunan yang biasa disebut sebagai Hagia Sophia Ulu Kami ini adalah sebuah masjid, situs budaya, dan sejarah utama peninggalan Bizantium yang berada di kota Istanbul. Masjid ini awalnya dibangun sebagai gereja Ortodoks Yunani yang berlangsung dari tahun 360 hingga penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Kemudian berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935, lalu berubah menjadi museum hingga tahun 2020. Pada 2020 hingga sekarang, bangunan ini kembali berfungsi sebagai masjid. Oh iya, di sebelah Hagia Sophia juga ada masjid populer lainnya yaitu Blue Mosque. Disebut juga sebagai Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru. Bangunan ini masuk ke dalam warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul. Udah keluar nih dari area Hagia Sophia. Ramai banget guys. Simit. Ini kita nyobain roti simit. Yang ini rasa apa? Ini Nutella ya yang ini? Ini cinnamon. Enak mana? Aku belum coba dulu. Enak semua. Semuanya enak kok. Enak. Oke, enak semua katanya guys. Ini Nutella. Dan makanan yang terkenal lagi selain roti tadi adalah, lihat guys, jagung bakar sama kacang walnut. Udah beli kacang tadi. Nyadar di tiap distrik arah jam 1. Kacang chestnut guys. Chestnut kan, bukan walnut kan? Aku salah ngomong. Enak banget tapi. Apa? Enak banget kan? Oh, kamu belum nyoba ini, Mbak? Dari kota Istanbul, kita melanjutkan perjalanan ke kota Bolu. Namun bukan itu tujuan utama kita, karena tujuan utama kita adalah kota Ankara. Jadi kota Ankara dapat namanya dari Anggora. Tahu Anggora? Kucing Anggora? Ya betul. Ya, sebenarnya bukan yang itu, tapi
Ya kita bilang oke, no problem. Dapat namanya dari kucing Anggora. Penduduknya kota Ankara kurang lebih 5,5 atau 6 juta. Dan ke Ankara, sudah pasti tujuan kita adalah mengunjungi Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk. Oke guys, kita menuju ke Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk. Ini jalan masuknya. Kita harus berjalan kurang lebih nggak tahu berapa menit untuk bisa sampai ke tempatnya. Setelah melewati pintu pengamanan masuk, sekarang kita berjalan dari pintu utama ke kompleksnya yang sedemikian luas ini. Cukup menguras energi memang, tapi birunya langit dan rapihnya mausoleum ini menjadi spot-spot yang menyenangkan untuk diabadikan. Mausoleum atau disebut sebagai Anıt Kabir yang secara harfiah berarti makam peringatan adalah makam Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin perang kemerdekaan Turki dan pendiri serta presiden pertama Republik Turki. Tahu nih mereka para wisudawan anak-anak ini entah mau acara atau lagi acara apa, mereka mungkin foto bersama di mausoleum. Ramai banget. Oke teman-teman, sebelum akhirnya nanti kita meninggalkan kota Ankara, kita mampir dulu ke Salt Lake, yaitu biasa disebut sebagai Danau Van di Turki Timur dan danau air asin yang dulunya merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi sekarang ini. Ketika pagi atau siang hari, danau asin ini memiliki air yang jernih sekali, bahkan jika kita berdiri di atasnya, kita seperti berdiri di atas kaca. Panas sekali, tetapi siang ini angin yang berembus sampai menusuk tulang dinginnya. Dan ya, inilah Salt Lake Tuzgolu dengan view warna kristal agak pink yang sangat khas. Dan akhirnya saat-saat yang ditunggu tiba. Saatnya kita masuk ke kota favoritnya Mbak Kinan, yaitu Kapadokia. Hari pertama, yuk kita ngelongok ke tempat pembuatan karpet Turki. Dan kebetulan sekalian kita disuguhi contoh proses pembuatannya. Dan kita dengerin sebentar penjelasan mendalam dari factory-nya. Pakai yang bahannya itu diambil langsung dari alam. Jadi maksudnya apa? Ini semuanya organik, nggak ada pakai pewarna ya. Nah saya kasih contoh. Yang hijau ini kita dapat dari kacang. Wow, kacang apa? pistachio. Pistachio, benar ya. Dan ada yang merah itu juga. Itu dari mana? Itu dari buah-buahan. Beris. Tomat. Delima. Jadi warnanya unik ya, bermacam-macam. Kita pakainya yang alami.
Hari berikutnya, agenda kita akan sangat padat, guys. Oke, tepat setelah sholat subuh, kita sudah bersiap untuk naik balon udara, guys. Konsepnya, tentu saja kita bakal menikmati sunrise di atas balon ketika terbang. Oh iya, for your information guys, acara naik balon udara ini kita nunggu keberuntungannya nih. Karena ternyata balon udara tidak setiap saat bisa terbang, tergantung cuaca. Jika memang angin bertiup terlalu kencang, maka acara balon udara terpaksa harus di-cancel. Biasanya berujung pada kekecewaan para turis. Tetapi memang itulah peraturannya, karena keselamatan harus nomor 1. Jadi bagi kalian yang ke Kapadokia lalu memutuskan naik balon udara, lalu mereka tetap terbang sesuai jadwal, selamat, kalian sungguh beruntung. Nah, sekarang kita lihat ya proses naiknya balon udara. Kebetulan kami mendapatkan keranjang yang cukup besar dengan daya tampung 28 orang. Jadi kami share keranjang dengan turis-turis lainnya. Hard. And that time we need landing position. It's very important to our safety. Okay, please look at here. Yaşar nerede? Yaşar sana doğru döndüm şu an. Yükseliyorum ama biraz sağdan. See Hasan Mountain is over there, straight ahead. Yeah. Backside Arkeus and that one is Hasan Mountain. Gelen yok değil mi? $1,100 meters. Oldu mu? Çaprazımızda bir tane renkli balon var. Yeah. Backside Arkeus and that. Gelen yok değil mi? Iya. Pak, fotoin langsung sini. Bisa. Tanggung jawab tuh. Ada dekatnya. Tanggung jawab tuh. Mountain, görüldü.
Şuradan da bıraktım yani. Böyle alması lazım. Bu arkada tam bir üzerine var. Aynen. Şuradan bırakırsak tam üzerine giderik diye tahmin ediyorum. Böyle var. Sizi gör. Bisa itu sih. No, 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 Miss, no, no, no. I want to stay. I want to live longer. Oh. Maybe you're worth it. No, you don't deserve it. I'm just being honest. Kurang lebih 1,5 jam terbang, melihat keelokan view Kapadokia dari atas membuat kami berdecak kagum. Sungguh indah memang ciptaannya di tanah Kapadokia ini. Begitu terbang kita selesai, kemudian kami melakukan selebrasi dengan membuka botol dan tentu foto-foto dengan sepuasnya. Ini adalah selebrasi karena kita sudah berhasil naik balon udara dan kita turun dengan selamat. Maybe you're worth it.